Assalamualaikum. Baik, saya Saifullah. Saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum Merdeka yang merupakan pembelajaran di KB 2 tutor PJJ tutor dari Kabupaten Melawi. Baik, teman-teman sekalian, para penonton, kegiatan di kurikulum Merdeka ada 3. Yang pertama ada intrakurikuler, yang kedua ada kokurikuler, dan yang ketiga ada ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini adalah kegiatan reguler, kegiatan pembelajaran biasa di dalam kelas yang melibatkan kegiatan ada guru, ada siswa, kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Ada juga yang kedua, ada kegiatan kokurikuler. Nah, kegiatan kokurikuler ini adalah kegiatan untuk memperkuat profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu dari tujuan pembelajaran di salah satu dasar dari kurikulum Merdeka ini. Nah, yang ketiga ada ekstrakurikuler, yaitu kegiatan setelah sekolah atau after school. Nah, kegiatan kokurikuler ini Bapak Ibu dan intrakurikuler ini adalah kegiatan yang sama. Maksudnya bukan kegiatan yang sama tetapi berada di jam yang sama. Kegiatannya tetap terpisah tetapi kegiatannya berada di jam efektif belajar. Nah, misalnya kita asumsikan pada 1 tahun pelajaran itu ada 36 minggu, maka 1 tahun misal kita ambil mapel SKI. Nah, mapel SKI ini mendapat jatah 2 JP selama 1 minggu. Maka kalau diasumsikan ada 36 JP dalam 1 minggu, maka 2 kali 36, maka totalnya adalah 72 JP Bapak Ibu. Nah, berikutnya untuk kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler ini mengambil 20-25% JP dari mapel-mapel tertentu. Nah, misalkan kita ambil mapel SKI lagi. Tadi mapel SKI dalam 1 minggu ada 72 JP. Nah, kita asumsikan 25% dari ke 72 minggu, maka 25% dikali 72 JP, maka didapatlah 18 JP. Nah, 18 JP ini adalah kegiatan untuk mengisi kegiatan kokurikuler atau biasa terkenal dengan kegiatan dengan nama P5P2RA, profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Nah, ini 18 JP-nya ini nanti akan dikalkulasikan atau dijumlahkan dengan mapel-mapel lainnya, maka akan didapatlah jam kokurikuler. Nah, Bapak Ibu, kegiatan kokurikuler ini nanti bisa dilaksanakan dengan cara blok, artinya kita mengambil beberapa minggu jam efektif untuk kegiatan P5P2RA, atau kita bisa mengambil setiap minggu disisihkan sehari. Itu kembali ke sekolah dan kebijakan sekolah masing-masing. Nah, oke, kita lanjutkan. Oke, berikutnya fase Bapak Ibu. Fase di kurikulum Merdeka itu ada 6 fase, dari fase A sampai fase F. Nah, untuk di Aliyah sendiri ada 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Nah, uniknya di sini Bapak Ibu, fase E itu kalau itu kan untuk kelas 10. Di fase E di kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya pada kelas 10 sudah ada penjurusan. Akan tetapi beda dengan di kurikulum Merdeka, di kelas 10 belum ada penjurusan. Nah,
Sedangkan untuk belajar IPA-nya kan sudah 3 mapel ya. Ada mapel fisika, kimia, biologi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Maka ada 3 cara untuk mengatasi atau menyusun kurikulum ini. Yang pertama ada bisa diintegrasikan ketiga mapel ini. Misalnya fisika, kimia, biologi bersatu membuat satu terobosan pelajaran hasil percampuran dari 3 mapel tersebut. Nah, seperti itu. Bisa itu, tapi ini susah. Tantangannya banyak. Atau bisa diregulerkan setiap minggu seperti di kurikulum Merdeka kurikulum 2013. Kan tetapi ini banyak nanti Bapak Ibu. Jamnya seminggu ya. Pusing nanti siswanya. Atau bisa juga seperti ini Bapak Ibu. Di blok namanya ya. Bisa diajarkan dengan blok. Bagaimana itu blok? Blok itu kita ambil misalnya tadi IPA ada 3 mapel. Sekarang biologi, kimia. Jatah untuk IPA dalam seminggu itu 6 JP. Nah, dari 6 JP ini kan dari awal semester sampai akhir semester itu kan ada 6 bulan Bapak Ibu. Tahu efektifnya sekitar 4 bulan lah. Nah, itu dibagi adil Bapak Ibu. Sebulan pertama itu misalnya fisika, berikutnya kimia, berikutnya biologi, atau misalnya kita hitung jam minggu efektif Bapak Ibu, hari efektif belajar. Nah, hari efektif tersebut kemudian dibagi rata ke 3 mapel tersebut. Nah, kalau untuk IPS kan ada 4 mapel. Berikutnya ada fase F. Nah, apa bedanya fase F dengan fase E? Fase F. Nah, untuk fase F sudah ada pengelompokan mata pelajaran. Ada mata pelajaran umum dan mata pelajaran penjurusan. Karena di kelas 11 sampai kelas 12 nanti sudah ada penjurusan. Penjurusan yang ini itu kembali kepada sekolah masing-masing, kemampuan SDM sekolah. Ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, ada jurusan agama, ada jurusan bahasa dan budaya, juga ada jurusan vokasi dan prakarya. Nah, ini kembali ke kemampuan dari sekolahnya masing-masing ya Pak Ibu. Nah, ini untuk MA ya Bapak Ibu ya. Nah, ada syarat masing-masing. Yang pertama kalau kelompok mata pelajaran nanti akan diberikan ini ya, pilihan mapel untuk jurusan-jurusannya ya. Seperti itu, nanti siswa memilih mapel pilihan seperti itu ya. Jadi ini kayak udah di luar negeri, jadi siswa memilih sendiri mapel yang ia sukai. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih atau menyusun struktur kurikulum. Saya akan simulasikan menyusun sebuah struktur kurikulum untuk kelas 10. Karena di penggunaan pertama kurikulum Merdeka pada tahun depan adalah di kelas 10. Jadi saya akan mensimulasikan bagaimana menyusun kurikulum tersebut. Nah, saya mengasumsikan untuk kegiatan kurikulernya adalah 25% ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan ditonton. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan struktur kurikulum untuk MA. Adapun yang pertama kita coba ini ya, 1 tahun pelajaran itu kita anggap ya, 1 tahun pembelajaran pelajaran itu kita anggap 36 minggu untuk kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan untuk yang kelas 12 itu kita anggap 32 minggu ya. 36 untuk kelas 10, 36 juga untuk kelas 11,
selama 1 tahunnya dan 1 tahunnya 32 untuk kelas 12. Baik, kita akan mensimulasikan pembuatan struktur kurikulum untuk kelas 10 MA fase E. Baik, ini pertama kita mulai dari PAI ya. Baik, untuk PAI itu ada 1 minggu itu kan ada 2 JP ya. Jadi karena 2 JP dan kelas 10 itu ada 36 minggu, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk 1 tahunnya itu totalnya ada 72 JP. Nah, 72 JP ini untuk kegiatan intrakurikuler atau kegiatan pembelajaran biasa. Sedangkan untuk kegiatan kokurikuler atau kegiatan P5 P2RA itu kita ambil ya 18 JP. Ini 18 JP. Begitu juga Kidahlak itu juga 2 JP sehingga hitungannya sama, dan P Pancasila PKN ya itu 54. Mengapa PKN ini kan juga 2 JP ya sebenarnya ya? Mengapa PKN itu cuma 54? Mengapa tidak 72 juga? Karena kekurangan dalam kegiatan pembelajaran P5 ini sebenarnya kalau untuk SMA, tingkat SMA dan tingkat SMK itu kan tidak ada pembelajaran ini teman-teman. Tidak ada pembelajaran Al-Quran hadis, Kidahlak, fikih maupun SKI. Nah, karena di MA itu ada pembelajaran ini, maka perlu subsidi silang dari mapel lain. Nah, mapel yang bisa disubsidi itu adalah PKN. Ya. Nah, PKN ini disubsidi diambil 27 pertemuan saja, 27 minggu selama setahun. Dapatlah 54 JP. Sedangkan 13 JP diambil untuk kegiatan kokurikuler yaitu P5 P2RA. Bahasa Indonesia itu mengapa 108 karena satu pertemuannya itu 1 minggunya itu diberi 3 JP. Nah, bahasa Indonesia, matematika juga. Nah, untuk IPA itu kan terdiri dari 3 mapel, maka ada 3 jadi ada 6 JP untuk 1 minggu jatahnya. Nah, ini bisa pakai blok, artinya IPA selesaikan dulu pelajaran fisika, nah, kemudian selesaikan lagi pelajaran kimia, selesaikan lagi pelajaran biologi, seperti itu bisa. Atau bisa juga dengan jadwal reguler seperti kurikulum sebelumnya. Begitu juga untuk IPS. IPS itu ada 4 mapel, sehingga totalnya ada 288 JP untuk kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran biasa dan 72 JP untuk kegiatan kokurikuler atau P5 P2RA. Dan selanjutnya seperti itu sehingga didapatkanlah untuk kelas 10 atau fase E itu ada 1512 JP selama 1 tahun dan kegiatan kurikulernya ada 378. Seperti itu simulasi pembuatan struktur kurikulum untuk fase E. Terima kasih.